Halo kan, kembali lagi di channel ini. Sesuai janji, saya akan menceritakan alur cerita anime Hyouken no Majutsu versi novel. Nah, daripada kelamaan, langsung aja ke video. Setelah selesai menjalankan pelatihan khusus di hutan Kafka, Brick Sensei menginstruksikan muridnya belajar pedang sihir yang besar kemungkinan akan mengikuti pertandingan pedang sihir yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan. Di jam pelajaran, Albert Allium tak terima dengan perlakuan Ray White yang telah menolongnya pada saat di hutan Kafka. Albert meminta kepada Brick Sensei agar dirinya bisa duel melawan Ray. Ray menerima duel tersebut. Pertandingan pun dimulai. Albert mengaktifkan sihirnya untuk meningkatkan serangan, pertahanan, dan kekuatan fisik. Serangan yang dilancarkan Albert sama sekali tak mengenai Ray. Ray dengan mudahnya menghindari semua serangan Albert. Lalu, Ray membalas serangan Albert dengan tenang, hingga membuat pedang Albert patah menjadi 2. Semua siswa terkejut dengan hasil pertandingan yang dimenangkan oleh rakyat biasa, khususnya Amelia yang selalu menatap Ray. Amelia menghampiri Brick Sensei. Dia meminta kepada guru agar memperbolehkannya bertarung melawan Ray. Amelia mulai curiga dengan sosok Ray, di mana Ray tak mampu menggunakan sihir, tapi hebat dalam bertarung jarak dekat. Di awal pas pertemuan mereka berdua, Amelia sempat menyinggung tentang pahlawan perang dunia, yaitu penyihir pedang es. Desas-desus bahwa penyihir pedang es akan menjadi murid di akademi. Nah, Amelia sempat berpikir bahwa Ray adalah penyihir pedang es, tapi belum sepenuhnya yakin. Maka dari itu, ia menantang Ray bertarung. Ray menerima tantangan duel dari Amelia. Pertarungan pun dimulai. Berbeda dengan pertarungan sebelumnya, Amelia Rose sangat cepat dan kemampuan pedangnya di atas Ray saat versi normal. Ray mulai sedikit kewalahan. Kemudian, Ray berpikir bahwa ia harus meningkatkan kemampuannya sedikit agar bisa menikmati pertarungan. Nah, dengan Ray yang sedikit lebih serius, ia hampir saja membunuh Amelia ketika pedangnya hampir bersarang di tenggorokan Amelia. Beruntung, hal ini belum terjadi. Ray yang secara tiba-tiba melemahkan serangannya akibat kepalanya pusing. Berkat hal itu, Amelia bisa melihat celah dari Ray, hingga membuat Ray terjatuh dan mengalami kekalahan. Pemenangnya adalah Amelia Rose, kata Brick Sensei. Semua siswa mulai bersorak-sorak dengan kemenangan Amelia, yang menandakan bahwa rakyat biasa tidak akan bisa menang melawan bangsawan. Di sisi lain, Amelia sempat keringat dingin, dan ia bertanya, "Yang terakhir tadi, aku tidak bisa melihat pedangmu. Kamu siapa sebenarnya?" Keesokan harinya, rumor tentang pertarungan Ray versus Amelia tersebar luas. Di perjalanan menuju sekolah, Evie juga sempat curiga dengan sosok Ray White. Ia bertanya kepada Ray tentang ilmu pedang yang dipelajarinya. Ray menjawab bahwa ia pernah dilatih oleh gurunya. Evie yang penasaran dengan sosok guru Ray, ia terus bertanya kepada Ray. Ray mulai menjelaskan seperti apa gurunya, mulai dari tampangnya yang cantik, baik hati, dan perhatian, lalu sebagainya. Kemudian, Ray juga ingin memperkenalkan Evie kepada gurunya suatu hari nanti. Evie yang mendengar hal itu sangat senang. Singkat cerita, mereka berdua tiba di kelas. Amelia dan Elisa menyapa mereka berdua. Ray menyadari ada perbedaan dalam diri Amelia yang tidak ditunjukkannya. Lalu, Albert DKK mendekati Ray. Ia meminta Ray datang ke belakang gedung perpustakaan sore nanti. Singkat cerita, Ray datang sesuai janji. Di situ, Albert sangat kesal karena Ray ia harus menerima amarah dari keluarganya. Ia berkata bahwa ia tidak akan kalah jika menggunakan semua kemampuannya. Lalu,
Ray menyimpulkan bahwa Albert ingin rematch. Ray menerima duel tersebut. Sayangnya, lokasi mereka terekspos oleh siswa lain, hingga membuat banyak siswa datang untuk menonton, termasuk Amelia, Evie, dan Elisa. Ray bertanya soal aturan. Albert menjawab, aturan bebas sampai musuh mengaku kalah. Amelia berkata, itu berarti mereka akan bertarung serius. Evie hanya terdiam, sedangkan Elisa, ia khawatir dengan Ray White. Rematch Ray versus Albert. Pedang yang dipakai adalah pedang asli dan bebas menggunakan sihir. Albert di mode serius, ia menembakkan sihir fireball ke arah Ray. Bersamaan dirinya maju menyerang Ray. Ray hanya bisa menghindari semua serangan fireball dan beberapa kali ia harus menangkis serangan dari Albert. Ray menjaga jarak. Albert berkata, jadi segini aja kemampuan rakyat bawah, kau hanya beruntung saja. Albert merapalkan sihir fireball yang telah diperkuat. Sementara itu, Ray berpikir bahwa tidak ada salahnya ia menikmati pertarungan setelah Perang Dunia selesai. Gurunya Ray juga sempat berkata bahwa Ray berhak menggunakan kemampuannya, tapi resiko harus ditanggung sendiri. Berkat perkataan gurunya yang ingin kehidupan Ray menjadi anak biasa, Ray memutuskan akan menikmati pertarungan. Sementara Albert masih merapalkan sihirnya dan sebentar lagi akan selesai, Ray tersenyum di wajahnya. Tiba-tiba ia sudah berada di hadapan Albert. Semua siswa kaget, jarak jauh antar mereka berdua ditutup dalam sekejap mata. Albert yang panik menembakkan sihirnya ke arah Ray. Ray dengan mudahnya membelah sihir fireball yang sudah diperkuat dengan pedang biasa. Amelia berkata, tidak mungkin. Elisa berkata, ia membelah sihir. Albert yang panik pun menjaga jarak dari Ray. Ia mengaktifkan sihir hujan api tipe chain. Area pertarungan yang berada di halaman sekolah kini mulai dihujani api. Albert terus memperkuat hujan apinya, hingga beberapa siswa yang menonton mendapatkan dampaknya. Sementara itu, Ray dengan mudah menghindari hujan api yang terbilang cukup banyak, yaitu 500 hujan api. Sebagai penyihir, Albert termasuk penyihir hebat yang dapat melakukan hujan api sebanyak 500. Albert yang sudah panik tak peduli dengan sekitarnya. Ia mengeluarkan sihir tingkat lanjut, yaitu naga api. Bahkan para siswa yang berada jauh dari Albert merasakan aura panas dari naga api. Seharusnya jika siswa lain yang menghadapi Albert mungkin merasa ketakutan, tapi berbeda dengan Ray. Ia tersenyum serasa dirinya bernostalgia saat Perang Dunia. Naga api mulai mendekati Ray. Ray berkata, "Ikuso." Ray melapisi pedangnya dengan sihir. Lalu dengan pedenya, Ray berlari lurus ke arah naga api. Ray berhasil membelah naga api dengan pedangnya. Semua siswa sangat terkejut dan bahkan Albert mulai takut dengan sosok Ray ketika ia mendekatinya. Albert terus berkata, jangan mendekat. Begitupun dengan teman Albert yang ada di belakangnya. Hanya 3 siswa yang mendekati Ray White. Mereka adalah Amelia, Elisa, dan Evie. Ray akan mengungkapkan identitasnya kepada mereka bertiga. Tapi sebelum itu, Ray merasakan aura pembunuh yang berada di sekitarnya. Ia sangat yakin bahwa orang itu adalah mata-mata yang dimaksudkan oleh kepala sekolah. Tapi tak ada orang baru di sekitarnya, hanya ada Grace Sensei yang berkata bahwa mereka berdua harus istirahat. Sekilas, Ray curiga dengan aura Grace Sensei. Lalu, ia berkata di pikirannya, "Maaf, Master, kayaknya aku harus kembali menjadi penyihir pedang es demi melindungi teman-temanku." Singkat cerita, tanpa disadari, rambut Ray White berubah menjadi putih kebiruan secara perlahan. Amelia, Evie, dan Elisa terkejut melihat perubahan itu. Ray berkata, "Tunggu sebentar, aku akan berbicara dengan kalian nanti." Tiba-tiba,
semua siswa pingsan dengan sendirinya. Lalu, Ray menghampiri Gray Sensei. Ia berkata, "Tidak usah berpura-pura lagi, Gray Sensei. Aku tahu siapa kau." Ray menjelaskan identitas Gray Sensei adalah anggota dari organisasi Memory Trash Engram. Trash Engram ada di anime episode 3. Setelah selesai menjelaskan, Gray Sensei mulai menunjukkan aslinya. Gray berkata, "Aku suka dengan murid yang cerdas, sehingga aku bisa melihat isi otak mereka. Mari kita lihat seberapa indahnya otakmu, Ray White." Ray menutup jarak di antara mereka berdua. Tapi Gray Sensei yang tahu keahlian Ray adalah close combat, ia menjaga jarak dari Ray. Gray berkata, "Aku tahu kemampuanmu." Lalu, Gray mengaktifkan sihir ular api dalam jumlah 200 ekor. Ray berkata, "Tidak diragukan lagi, kau pantas sebagai guru." Pertarungan pun berlanjut. Ray terus-menerus lari dari serangan ular api. Hal itu membuat Gray sangat senang dan merendahkan Ray White. Lalu, ia menyerang ke arah Amelia Rose yang sedang tidak sadarkan diri. Ray yang tahu, ia tiba di hadapan Amelia dalam sekejap dan memotong ular api. Ray yang mulai marah teman-temannya diganggu, ia mengaktifkan tembok es dan menghancurkan sebagian ular api dengan mudahnya. Lalu, ia mengaktifkan sihir pedang es Unlimited Blade Works. Lagi-lagi, jurus Gilgamesh dan Emiya Shiro di anime Fate selalu ditiru ya kan? Nah, Ray mengaktifkan sihir pedang es tak terhitung jumlahnya. Gray Sensei mulai panik mengingat kabar bahwa Grandcaster pedang es sudah pensiun atau mokat. Gray Sensei mengeluarkan sihir api, hujan api, dan pilar api dalam jumlah yang besar. Tapi itu semua tak berguna bagi Ray. Ray dengan mudahnya menangkis serangan itu melalui pedang esnya. Gray mulai panik bahwa lawannya adalah pahlawan perang dunia. Ia pun mengeluarkan semua kekuatannya, yaitu naga api suci tingkat tinggi. Dari jauh, Ray sudah merasakan aura yang lebih panas dari naga api Albert. Sayangnya, Ray tidak gentar sedikit pun. Ia hanya tertawa kecil saat melihat naga api suci. Kemudian, Ray berkata bahwa ia akan memberitahukan seberapa besar perbedaan antara Gray Sensei dengan dirinya. Di sini agak ribet penjelasan sihirnya, jadinya saya skip aja. Semoga di anime nanti sampai di sini. Intinya Ray punya kode restore yang membuat semua jenis sihir berada jangkauannya akan menghilang atau lenyap. Nah, naga api suci milik Gray lenyap dengan sendirinya. Gray Sensei tambah panik. WTH. Gray mulai mengaktifkan semua jenis sihir yang ia miliki, tapi semuanya menghilang secara terus-menerus. Gray yang sudah merasa takut bahwa lawannya adalah penyihir pedang es, ia pun kabur dari pertarungan. Ray yang melihat itu berkata, "Kau pikir kau bisa kabur dariku?" Ray mengarahkan tangannya ke depan dan seketika 1000 pedang es muncul di sampingnya. Serangan itu seketika membuat kaki Gray Sensei tumbang tak tersisa akibat terkena 1000 pedang es. Ray mendekati Gray Sensei sambil senyum jahat. Ada kata terakhir, kata Ray. Gray Sensei yang merasakan sakit luar biasa, di mana kakinya sudah lenyap, ia pun terpaksa mengaktifkan sihir abis. Sihir ini dapat melahap-hati seseorang. Aura gelap muncul di tubuh Gray dan berubah menjadi monster. Ray menjaga jarak dari Gray. Karena ia tahu jika dirinya terkena sihir abis, maka hatinya akan terganggu, anggap aja jadi gelo. Nah, Ray yang tahu bahwa sihir abis sangat berbahaya hingga bisa membuat temannya mokat, ia pun terpaksa menggunakan salah satu jurus favoritnya, yaitu angin bunga es. Ray melapisi tubuhnya dengan sihir es. Lalu, ia masuk ke dalam gumpalan hitam yang ada di hadapannya. Kemudian, Ray mencoba menebas tubuh monster itu dengan pedang esnya. Tapi pedang itu patah. Gray Sensei tertawa riang bahwa penyihir pedang es tak sekuat rumornya. Tapi Ray berkata, "Bukankah aku akan menunjukkan perbedaan kekuatan kita?" Seketika
Di bawah kaki Grey Sensei mengeluarkan aura es seperti pusaran angin hingga membentuk bunga besar. Rey sudah menambahkan kode anti abyss ke dalam sihir angin bunga esnya, sehingga gumpalan hitam ini menghilang dan membuat sekeliling area menjadi bunga es. Rey berkata, "Sepertinya aku terlalu bersemangat. Aku butuh istirahat." Oke kan, mungkin segini aja untuk pembahasannya. Masih bagus novelnya sih. Di anime ada adegan yang harusnya ada malah dihapus. Mungkin kurang cuan sih. Nah kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.